Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah kitab suci yang usianya udah ribuan tahun bisa terasa begitu hidup di zaman sekarang? Dan seringkali dengan cara-cara yang ya sama sekali nggak kita duga. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gagasan yang menarik banget ini. Kita akan lihat gimana interaksi antara manusia dan teks suci itu bisa menciptakan sesuatu yang hidup dan dinamis. Oke, biar kebayang, kita langsung aja lihat satu contoh nyata yang menurut saya sih unik banget. Contoh ini benar-benar nunjukin betapa kreatifnya hubungan antara sebuah komunitas dengan kitab sucinya. Jadi gini, coba bayangin, di masyarakat Banjar, di Kalimantan Selatan, ada sebuah tradisi unik. Ketika seorang ibu mau melahirkan, ada satu surat spesifik dari Al-Quran yang dibacakan untuknya. Tujuannya, biar persalinannya lancar dan gampang. Nah, disinilah letak kejutannya. Surat yang dibaca itu Surah Al-Takatsur. Tapi alasannya bukan karena arti ayat-ayatnya ada hubungan dengan kelahiran. Sama sekali bukan. Ternyata ini karena nama Takatsur kalau didengar itu bunyinya mirip banget sama kata dalam bahasa Banjar, yaitu mendusur, yang artinya meluncur dengan mulus. Jadi ini hubungan karena bunyi, bukan karena makna. Nah, kasus tadi itu kan memunculkan satu pertanyaan besar. Kok bisa ya sebuah teks yang usianya 1400 tahun lebih bisa beradaptasi dan punya fungsi baru yang jauh beda dari tujuan awalnya? Apa sih yang sebetulnya terjadi ketika sebuah komunitas menghidupkan kitab sucinya? Jawabannya ternyata ada di sebuah konsep akademis yang keren banget, yang bisa mengubah total cara kita memandang kitab suci. Ini bukan lagi soal sekedar membaca teks, tapi tentang bagaimana teks itu hidup dan berinteraksi di tengah masyarakat. Para ahli menyebutnya konsep Living Quran atau Al-Quran yang hidup. Jadi ini adalah bidang studi yang fokusnya bukan cuma pada makna teksnya, tapi pada semua cara masyarakat berinteraksi dengan Al-Quran. Gimana mereka menerimanya, menggunakannya, dan menjadikannya bagian dari kehidupan sosial dan budaya mereka sehari-hari. Coba deh kita lihat kutipan dari Ahmad Rafiq ini kuncinya. Dia bilang, Al-Quran itu sifatnya pasif dan aktif sekaligus. Maksudnya gimana? Pasif karena Al-Quran itu menerima berbagai macam praktek dan tafsiran dari komunitasnya. Tapi, ia juga aktif karena sebagai teks suci, ia membentuk dan mengarahkan praktek-praktek itu. Jadi ada hubungan dua arah, timbal balik. Jadi intinya begini, sebuah teks itu nggak otomatis jadi kitab suci dengan sendirinya. Ia jadi suci karena ada hubungan, ada relasi dengan sebuah komunitas. Nah, komunitas inilah yang lewat tindakan mereka bersama-sama, entah itu membaca, melantunkan, atau menggunakannya dalam ritual, yang pada akhirnya menjadikan teks itu hidup dan sakral. Oke, terus gimana cara kerjanya hubungan ini dalam praktek? Nah, kita bisa bedah ini jadi dua fungsi utama yang beda banget dalam cara orang berinteraksi dengan kitab suci. Coba kita lihat ya, ini bakal bantu kita banget buat paham. Pertama, ada yang namanya fungsi informatif. Gampangnya, ini pas kita baca teks buat cari tahu informasi, pengetahuan, atau aturan. Contoh paling jelasnya ya kegiatan tafsir. Nah, yang kedua ada fungsi performatif. Di sini, teks itu nggak cuma dibaca buat dipahami, tapi dipakai untuk melakukan sesuatu. Teksnya jadi pemicu sebuah tindakan, kayak baca ayat tertentu untuk penyembuhan misalnya. Nah, dua fungsi tadi, informatif dan performatif, bisa kita terapkan pada dua sumber data yang berbeda. Bisa ke teks itu sendiri atau ke sebuah praktek yang sudah ada. Kalau ini digabungkan, kita dapat sebuah peta yang sederhana tapi sangat jelas, yang menunjukkan 4 cara utama manusia berinteraksi dengan kitab suci. Coba kita lihat detailnya ya. Model 1, itu saat kita ambil informasi dari teks. Contohnya tafsir. Gampang ya? Lalu, model 3, itu saat kita pakai teks untuk sebuah tindakan. Misalnya baca surat Al-Mu'awwidhatain untuk perlindungan diri. Nah, model 2 ini menarik. Kita ambil informasi dari sebuah praktek. Jadi seorang ahli hukum melihat sebuah ritual, terus dia menyimpulkan sebuah aturan dari situ. Terakhir, model 4, saat sebuah praktek lama jadi inspirasi untuk praktek performatif yang baru. Yang bikin ini semua makin seru lagi, interaksi-interaksi ini tuh nggak kaku loh. Mereka itu berevolusi, berubah seiring berjalannya waktu, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan dalam prosesnya itu, mereka bertransformasi. Terus gimana caranya tradisi ini bisa menyebar dan bertahan? Ada 3 jalur utama. Pertama, lewat sitasi atau kutipan di kitab-kitab ulama. Kedua, lewat rantai guru dan murid yang kita kenal sebagai sanad, ini buat menjaga keasliannya.
Dan yang ketiga, yang paling umum, ya lewat tradisi lisan di masyarakat, di mana praktik-praktik itu jadi kebiasaan dan diwariskan begitu saja. Contoh pembacaan Al-Fatihah untuk penyembuhan ini, wah ini nunjukin semuanya dengan jelas banget. Awalnya di abad ke-7, itu cuma sebuah kejadian, satu peristiwa. Terus, maju ke abad ke-9, Imam Al-Bukhari melihatnya secara informatif, sebagai dasar hukum boleh tidaknya menerima upah. Lompat jauh ke abad ke-13, Imam Al-Nawawi justru melihatnya secara performatif dan menjadikannya dasar untuk ritual penyembuhan. Dan terakhir, Al-Nazili mengembangkannya lagi jadi lebih kompleks. Satu peristiwa yang sama, tapi dilihat dengan kacamata yang beda, di zaman yang beda, menghasilkan praktik yang terus berevolusi. Jadi, apa sih inti dari semua pembahasan kita? Nah, penting buat dicatat, tujuan dari kerangka Living Quran ini sama sekali bukan untuk jadi hakim yang menilai sebuah praktek itu benar atau salah dari sisi teologis. Bukan itu tujuannya. Justru sebaliknya, kerangka kerja ini ngebantu kita untuk mengapresiasi betapa kaya dan dalamnya hubungan antara manusia dengan kitab suci mereka. Ini adalah hubungan yang hidup, yang terus-menerus bernegosiasi, beradaptasi, dan menciptakan makna-makna baru. Inilah yang membuat sebuah teks punya kekuatan dan tetap relevan di tengah masyarakat dari zaman ke zaman. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir yang menarik. Kalau Al-Quran aja bisa hidup dengan cara-cara seperti ini, gimana dengan teks-teks fundamental lain di dunia kita? Bisa jadi itu konstitusi sebuah negara, kitab undang-undang, atau bahkan karya sastra klasik. Di mana lagi kita bisa melihat teks-teks itu dihidupkan, ditafsirkan ulang, dan digunakan dengan cara-cara yang mungkin nggak pernah terbayangkan oleh para penulis aslinya.